Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan mengeluarkan cangkang kura-kura untuk melindungi dirinya. Kemudian, pria dari Taisu ingin kabur, tetapi berhasil diikat oleh tali iblis. Namun, ia berhasil memasuki lantai 8. Sampai di sana, Xiaoyan berhasil membunuhnya. Xiaoyan pun segera melanjutkan kultivasinya. Dan scene pun berganti. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, bola matanya ditutupi dengan darah, dan dia menunjukkan tampilan yang suram, seolah-olah dia sudah gagal melakukan sesuatu. Ah, sial! Jika ada 2 buah iblis lagi, aku akan menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 9. Gumam Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Melihat wajah Xiaoyan yang suram, sang ratu segera mengayunkan tangan kekosongan, dan kemudian 4 atau 5 buah iblis muncul di tangannya. Setelah itu, ia melemparkan ke arah Xiaoyan. "Apakah ini yang kamu inginkan?" tanya sang ratu. Sang ratu berdiri di samping Xiaoyan, dan ketika melihat buah iblis di tangan sang ratu, Xiaoyan langsung terlihat senang, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk meraih buah iblis di tangan sang ratu. Tapi, tepat ketika telapak tangan Xiaoyan yang hendak menyentuh buah iblis itu, sang ratu tiba-tiba menarik telapak tangannya, dan matanya melihat dengan penuh minat. "Meskipun kamu adalah suamiku, tetapi hal-hal seperti ini seharusnya diperoleh dengan usahamu sendiri, dan ini bukan dengan usahamu sendiri. Tampaknya suamiku bukan orang yang seperti itu. Sepertinya aku terlalu berlebihan," ucap sang ratu sambil tersenyum. Pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan telapak tangannya dengan canggung, namun dia tidak menarik lagi tangannya dan berkata pada sang ratu, "Yuan meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, tapi sekarang aku sangat membutuhkannya." "Itu benar, aku hanya butuh 2 buah, ucap Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya karena malu. Tapi kamu harus mengerti bahwa tidak pernah ada makan gratis di dunia ini," ucap sang ratu kembali. Sang ratu pun mendekati Xiaoyan. Aroma di tubuhnya menyapu wajah Xiaoyan, dan Xiaoyan baru saja melahap semua buah iblis. Energi iblis di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kilatan cahaya berwarna merah melintas di matanya. Xiaoyan pun mengeluarkan tangannya dengan sedikit kasar, dan dia menghalangi pinggang ramping dari sang ratu. Setelah itu, sentuhan 5 jari langsung dilancarkan olehnya. Adapun kelinci Bingyun dipelukan sang ratu, dia sudah terbiasa dengan adegan ini. Jadi, dia dengan patuh membuat tempat tidur dengan bulunya yang halus, dan membiarkan kedua orang itu bermesraan. Ketika sang ratu mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya, lalu sekelilingnya jatuh ke dalam kegelapan yang benar-benar terisolasi, seolah-olah mereka berada di ruangan yang berbeda dari sebelumnya. "Suamiku, jangan menjadi kasar. Aku adalah wanita yang lembut," ucap sang ratu. Setelah selesai berbicara, rudal Xiaoyan langsung meledak. Bisa dikatakan bahwa sang ratu ini sangat memahami pria dengan sangat baik, dan setiap senyuman yang dirancang bisa diatur sedemikian rupa. Adegan ini sangat intens untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, cahaya merah di mata Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Adapun sang ratu, wajahnya yang cantik langsung memerah, dan dia juga menunjukkan ekspresi yang puas. Segera, Xiaoyan melemparkan buah iblis yang diperoleh dari sang ratu ke dalam mulutnya. Kali ini, Xiaoyan menemukan bahwa setelah adegan tadi dengan sang ratu, dengan bermain mantap-mantapan, lautan bintang di tubuhnya tampaknya diaktifkan, sehingga kecepatan peningkatan kekuatannya langsung melonjak. Meskipun Xiaoyan masih sedikit enggan di dalam hatinya, tampaknya ada beberapa manfaat dari adegan tadi. Lautan bintang maupun tumbuh secara langsung, dan setelah beberapa saat, aura tirani yang lebih kaya menyebar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini tidak mengherankan, karena saat ini kekuatan dewanya sudah menembus tahap akhir dari Dewa Bintang 9, dengan 1,4 miliar sumber energi di dalamnya. Tetapi, setelah menembus tahap akhir Dewa Bintang 9 ini, gelombang energi di dalam tubuhnya tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus melonjak dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Setelah beberapa lama, Xiaoyan pun mengeluarkan napas putih dari mulutnya, lalu dia pun bergumam pada dirinya sendiri. 1,5 miliar sumber energi.
Gumam Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Tampaknya dia tidak jauh dari tahap puncak Dewa Bintang 9. Dan jika dia ingin menerobos lagi, dia akan semakin dekat dengan keabadian. Lalu, setelah melakukan beberapa penyesuaian, Xiaoyan pun langsung berdiri dan merentangkan tangannya. Bisakah orang Taisu itu mencapai lantai 8? Tanya Xiaoyan pada sang ratu. Sang ratu pun sedikit mengangguk, dan saat ini dia masih memilih pakaiannya. Meskipun dia mengenakan gaun, kelangsingannya terlihat sangat samar. Namun apapun yang dia kenakan, itu akan menarik perhatian Xiaoyan. Setiap kali dia menghilang di sepanjang jalan, sang ratu akan muncul dengan satu set pakaian yang baru, di mana dia selalu membuat mata Xiaoyan bersinar dan benar-benar tergoda oleh kecantikannya. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Yuan seperti biasa, kamu akan bersembunyi, ucap Xiaoyan. Karena mereka datang untuk mencari Xiaoyan, jadi Xiaoyan yakin bahwa dia akan bisa menemukan praktisi Taisu itu dengan sangat mudah. Sementara itu, setelah selesai berbicara, Xiaoyan pun bergerak ke arah yang dituju oleh sang ratu sebelumnya. Tidak banyak sosok di lantai 8 ini. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dia hanya mendeteksi beberapa aura yang mengancamnya. Saat ini, ada sebuah pertempuran yang sengit di kabut abu-abu di ujung yang jauh. Xiaoyan pun mengetuk armor dewa palsunya dengan ringan. Dan kemudian, armor itu menggeliat seperti cairan dan menutupi seluruh wajahnya. Bagaimanapun, penampilannya masih sangat berbeda. Tapi, untungnya itu bisa ditutupi dengan armor dewa palsu. Akan tetapi, teknik itu juga tidak akan bisa menyembunyikan identitas sepenuhnya. Pada saat ini, di ujung yang jauh, Xiaoyan melihat sosok dengan armor dewa palsu yang sama dengannya. Jadi, sosoknya langsung tersapu dan mendekati sosok itu. Namun saat ini, sosok itu sedang berhadapan dengan dua orang, dan kekuatan mereka adalah langkah keempat dari keabadian Kaisar. Di bawah pengepungan keduanya, tampaknya praktisi Taisu itu tidak akan dapat menyelesaikan mereka berdua untuk sementara waktu. Tetapi, Xiaoyan bisa melihat bahwa praktisi Taisu ini tidak menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Lagi pula, berurusan dengan langkah keempat tidak akan cukup untuk membuatnya benar-benar serius. Hal ini bisa dilihat dari praktisi yang bertarung melawan Xiaoyan sebelumnya. Jika dia serius, praktisi Taisu bahkan bisa lebih kuat daripada langkah ke-6 Kaisar Keabadian. Xiaoyan pun berdiri dengan tenang tidak jauh dari mereka. Dan tampaknya dia tidak memiliki minat untuk berpartisipasi dalam pertempuran itu. Tetapi, segera tatapan praktisi Taisu itu berbalik ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak berbicara, tetapi dia mendengar pria berarmor di ujung yang jauh berbicara dengannya terlebih dahulu. Taisu 841, apa yang kamu lihat? Jika kamu ingin datang untuk membantuku, aku akan menyerahkan sisanya padamu, ucap praktisi Taisu itu. Dari kalimat ini, Xiaoyan di armornya sedikit mengangkat alisnya. Ternyata, pria itu tidak bisa membedakan mana temannya dan mana Xiaoyan yang menggunakan armor milik temannya. Tetapi, Xiaoyan tidak melakukan gerakan apapun. Itu karena, jika sekarang dia melakukan gerakan yang tiba-tiba, kemungkinan identitasnya akan terungkap. Xiaoyan pun diam-diam memandangi praktisi itu dari kejauhan, dan karena Xiaoyan tidak bergerak, pria itu pun tidak berbicara lagi. Di bawah pertempuran sengit dan singkat, itu tidak berlangsung lama. Kedua praktisi di langkah keempat ini, bagaimanapun juga, mereka bukan tandingan dari praktisi Taisu, sehingga mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Dalam kabut darah yang meledak dari langkah keempat itu, kekuatan keabadiannya terus terintegrasi ke dalam armor dewa palsu yang dikenakan pria itu. Ketika melihat adegan ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kemudian ia perlahan bergerak maju. Praktisi Taisu itu melirik ke arah Xiaoyan, tapi karena Xiaoyan yang ditutupi dengan pelindung kepala, dan pria itu tidak bisa melihat wajah aslinya atau perubahan ekspresinya. Saat ini, dia tidak mendeteksi niat membunuh di tubuh Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan menekan auranya agar dia tidak membuat curiga pria itu. Setelah itu, Xiaoyan melihat armor di lengan pria itu, dan ada nomor di atasnya. Nomor itu adalah 853. Apa yang kamu temukan? Tanya Xiaoyan pada orang itu. Suara rendah dan serak Xiaoyan keluar karena dia telah mendengar suara orang yang dikalahkan sebelumnya. Dan Xiaoyan juga secara sadar meniru suaranya. Meskipun tidak mungkin 100% mirip dan tidak ada yang bisa menirunya. Tidak ada. Aku hanya membunuh beberapa keabadian di sepanjang jalan, ucap pria Taisu itu. Pria itu menjawab dengan suara datar kepada Xiaoyan. Dan setelah dia berbicara, Xiaoyan tidak melanjutkan pembicaraan apapun. Tapi makhluk abadi yang bertemu dengan para petinggi semakin kuat. Untungnya kita sudah berkumpul, jadi kita bisa bergabung untuk menjaga mereka, ucap pria itu dengan perlahan.
Kenapa kamu tidak mengambil tindakan sekarang? Tanya pria itu pada Xiaoyan. Selama jeda, pria itu tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah Xiaoyan. Aku tidak ingin bergerak, ucap Xiaoyan yang menjawab tanpa sopan dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang terakhir, jelas tercengang untuk sementara waktu. Jelas, pemilik asli dari armor ini tidak mempunyai sikap seperti ini. Xiaoyan pun memperhatikan sedikit perubahannya pada matanya yang menyipit dan bahkan terus berbicara. Kedua orang itu sudah berada di akhir pertempuran. Karena mereka adalah mangsamu, aku tidak perlu mengambil bagian, ucap Xiaoyan. Mengapa kamu begitu sopan? Apakah kamu sedang membunuh banyak makhluk abadi dan cadangan kristal merahmu sudah terpenuhi? Ucap pria itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan pun menghela napas lega dan berpikir bahwa pria itu tidak mencurigainya. Tampaknya hubungan antara praktisi Taisu dan yang lainnya hampir tidak harmonis. Aku bertemu dengan beberapa makhluk abadi yang sulit untuk dihadapi dan aku hampir mati, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berpura-pura memiliki nada pahit ketika berbicara. Hanya dengan berbohong, ia dapat membuktikan bahwa dia telah menurunkan kekuatan keabadiannya. Di mana mereka? Aku akan membunuh mereka bersamamu, ucap pria itu. Pria itu berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya, seolah-olah dia tidak bercanda dan benar-benar bermaksud untuk membantu Xiaoyan. Lupakan saja. Ayo kita bertemu dengan yang lainnya. Mereka tidaklah lemah. Bahkan jika kita berdua bertarung bersamanya, kita akan terjerat terlalu lama dengan mereka, ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Lagi pula, sekarang aku tengah menderita beberapa luka. Jadi, aku khawatir aku tidak akan bisa mengambil tindakan untuk saat ini, ucap Xiaoyan kembali. Detik berikutnya, Taisu 853 itu pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dan sepertinya dia tidak memiliki keraguan tentang Xiaoyan dalam aspek apapun. Tidak masalah, kamu sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Dan jika kamu bertemu musuh lagi, aku akan ada di sini, ucap Taisu 853 sambil menepuk dadanya dan berkata dengan serius. Xiaoyan pun mengangguk perlahan kepada Taisu 853 itu, dan pria itu langsung melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba meraih lengan Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan juga tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, Xiaoyan memperhatikan bahwa ada kekuatan keabadian yang kuat mengalir dari atas lengannya dan mengikuti armor dewa palsu itu mengalir menuju kristal merahnya. Dan kristal merah yang hampir kering pun menjadi penuh lagi. Aku akan membagi kekuatan keabadian ini. Jadi, bahkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu masih memiliki beberapa kemampuan pertahanan diri, ucap Taisu 853 sambil melirik Xiaoyan. Dan adegan ini pun membuat Xiaoyan sedikit terpana. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiaoyan. Tampaknya pria dari dunia Taisu ini tidak sepenuhnya haus darah, dan hal ini cukup merubah imajinasi Xiaoyan. Terima kasih karena sudah memberikan bantuan, ucap Xiaoyan dengan lembut, dan dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu untuk mengepalkan tinjunya. Taisu 853 pun mengangguk sedikit, dan setelah menyelesaikannya, dia melihat sekitar cukup lama, menentukan arah untuk pergi dan berkata, "Ayo bergerak, kita akan pergi ke lantai 9 untuk bertemu orang-orang. Kita lakukan sesuai rencana, karena orang yang membunuh Taisu 863 dan Taisu 927 akan segera muncul," ucap Taisu 853. Setelah mengatakan ini, sosoknya langsung bergerak dan melesat ke sisi yang jauh. Xiaoyan juga sedikit mengangguk, lalu mengencangkan cengkramannya. Pada saat ini, di lantai 8, ada dua siluet yang tengah melesat dan dengan sangat kencang di dalam kabut abu-abu. Setelah berkeliling sebentar, Xiaoyan pun akhirnya berhenti untuk melihat ke bawah, dan dia merasakan bahwa banyak aura yang kuat di sini, hingga sosoknya yang sedikit terpana. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Ucap Taisu 853 yang juga berhenti untuk menatap Xiaoyan dengan bingung. Bukan apa-apa, aku hanya ingin membunuh dua orang untuk mengisi kembali kekuatan keabadianku, ucap Xiaoyan dengan wajah lemas. Oh, itulah maksudku untuk bergerak ke sini, dan sepertinya ada semacam keberuntungan di sini. Untuk pergi ke lantai 9, kamu membutuhkan setidaknya 30 pola pada pil iblis berwarna biru. Apakah kamu memilikinya? Tanya Taisu 853, dan Xiaoyan yang mendengarkannya pun tiba-tiba terkejut. Apakah kamu juga membutuhkan 3 pola? Energi iblis ini tidak mudah untuk ditekan.
aku hanya memiliki 20 pola. Sepertinya aku benar-benar harus membunuh 2 orang untuk meningkatkan kekuatanku, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Namun, sebenarnya Xiaoyan tidak memiliki 20 pola, tetapi 80 pola yang telah dipadatkan. Ayo pergi, mari kita lihat dulu. Jangan buru-buru melakukannya. Aku mendengar bahwa pemilik warisan ini adalah kaisar keabadian yang sangat kuat. Juga dikatakan bahwa dia hampir melangkah ke ranah dewa abadi. Meskipun kita tidak dapat mengolah warisan orang yang begitu kuat, apakah itu senjata atau sesuatu seperti benda visual, itu juga bisa menjadi salah satu sarana, ucap Taisu 853 itu dengan perlahan. Xiaoyan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Itu karena apa yang sebenarnya dia inginkan bukanlah semacam ini energi iblis. Karena dengan 80 pola pada pil birunya, bahkan jika dia naik ke level yang lebih tinggi, itu sudah cukup. Pada saat ini, sosok Xiaoyan dan Taisu 853 pun perlahan turun. Penampilan keduanya segera menarik banyak perhatian dari sekitar. Ketika orang-orang ini melihat armor dewa palsu yang aneh dan kekuatan pada tubuh keduanya, mata mereka semuanya menciut. Namun, mereka tidak memiliki rasa takut, karena meskipun orang-orang dari dunia Taisu ini memang kuat, tetapi mereka bukan tidak terkalahkan. Bahkan, orang-orang dari dunia Taisu ini juga sudah banyak dilenyapkan di dunia Xuanyin ini. Di depan mereka ada area berwarna darah, dan ketika memperhatikan wilayah itu, tanahnya tampak retak. Di tengahnya ada benjolan merah yang terlihat lembut seperti daging dan darah, dan mereka dapat dengan jelas merasakan perasaan yang sama sekali berbeda dari sekitarnya. Pada saat ini, di bagian paling tengah, 3 bola cahaya berwarna darah tiba-tiba ditangguhkan, dan mata semua orang pun terpusat pada bola cahaya berwarna darah ini. Tetapi, tidak ada yang berani memasukinya saat ini, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Namun pada saat Xiaoyan mendekat, ia merasakan bahwa ada kekuatan segel yang kuat di tempat ini, dan Xiaoyan yakin bahwa ini adalah alasan mengapa semua orang tidak bisa memasukinya. Akan tetapi, Xiaoyan menemukan bahwa dengan kedatangan mereka berdua, kekuatan segel ini menjadi sangat lemah dalam sekejap. Xiaoyan pun langsung mengerti bahwa jika dirinya ingin membuka warisan ini, ia harus mengumpulkan cukup banyak kekuatan dari para kaisar keabadian di sini. Xiaoyan pun tersenyum pahit ketika memikirkan ini, dan harus dikatakan bahwa Dewa Iblis Tianhe memang seorang yang cukup kejam. Bahkan setelah kematiannya, warisan yang diatur adalah berharap bahwa semua orang akan berjuang untuk ikut dalam pertempuran. Tenanglah, itu hanya segel biasa. Tunggu sampai aku menghancurkannya, ucap Taisu 853 itu dengan penuh percaya diri. Setelah dia mengatakannya, pria itu pun langsung mengambil posisi bersiap untuk menghancurkan segel itu secara tiba-tiba dengan kekuatannya sendiri. Tunggu sebentar, jangan membuat gerakan gegabah. Bahkan, jika kamu memaksanya untuk membuka, orang-orang ini akan berkerumun di sekitarmu, dan kamu harus menghadapi persaingan pada saat itu, ucap Xiaoyan. Ucapanmu memang benar, tapi sebentar lagi segel ini akan kuhancurkan. Jadi maaf, aku tidak bisa mendengarkan kata-katamu, ucap Taisu 853. Xiaoyan yang berada di sampingnya pun hanya bisa tersenyum kecut ketika mendengar ini. Dan tiba-tiba dia merasa bahwa orang-orang terlalu kekanak-kanakan ini mungkin memiliki masalah dalam pikirannya, yang selalu Xiaoyan merasa sedikit aneh. Sementara Taisu 853 ini sedang melepaskan segel, Xiaoyan terus memikirkan sikap pria itu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya, sesosok pun muncul di dalam benak Xiaoyan. Dengan nada bicara semacam ini, sangat mirip dengan reaksi dari sosok Xiaoyan. Terhadap penilaian masalah ini, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dan tiba-tiba, hatinya sedikit tergelitik karena merasa rindu rumahnya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan jatuh ke dalam ingatan dan sedikit terpana. Tapi, setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali mendengar suara siulan dari sekitar, dan beberapa sosok juga datang bermunculan. Setelah mereka memasuki area ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pembatasan itu melemah lagi, dan adegan ini pun tiba-tiba membuat lingkungan sedikit gelisah. Segelnya saat ini sangatlah lemah, itu seperti lapisan kertas jendela. Selama seseorang mau mendorongnya, menggunakan jari mereka dapat menembusnya. Setelah beberapa saat, seseorang pun akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia memimpin untuk bergerak menuju segel itu dan menembakkan sebuah pedang besar. Tetapi, meskipun ada garis merah menjulang pada segel itu, ternyata segelnya masih mampu bertabrakan dengan pedang raksasa milik pria itu. Dengan suara keras, kekuatan segel itu juga meletus, dan dampak yang kuat menyapu seluruh area. Lalu, segera setelah orang pertama ini menyerang, ada orang kedua, dan orang ketiga juga bergegas menyerang satu demi satu.
Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bali telur puyuh sama Pak Konya, pecinta Yapeyu. Mana suaranya?一旦被他们锁定的位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴谋，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。